Kami menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berserah kepadamu dan kami tahu kekuatan datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah berbicara kepada kami, celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Kami taklukkan segala pikiran kami di bawah kuasa firman-Mu. Amin. Kami percaya firman-Mu akan menjawab segala sesuatu yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa lagi setelah sekian lama. Terima kasih Pak Novel, ya, gereja ini, dan saya sudah menganggapnya sebagai keluarga. Haleluya. Ya, saya juga dari GPDI. Haleluya, haleluya, haleluya. Lah ya, saya besar di GPDI, saudara. Serius. Saya besar di GPDI, saya melayani di GPDI, dan ya saya merasa warga GPDI juga. Amin. Amin. Haleluya. Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan dan keteguhan hati. Yes. Nah, hari-hari ini memang kita mengalami banyak kesukaran, betul kan? Bahkan saya terakhir 2019 ke sini, sudah 1 tahun lebih kita tidak, hampir 2 tahun atau 1 tahun setengah ya. Kita mengalami kelemahan, keletihan, ya tadi ada sakit dan sebagai banyak keadaan yang tidak menentu. Ada tekanan-tekanan emosi dalam kehidupan kita, dan bahkan keletihan bukan hanya secara fisik tetapi secara apa? Jasmani. Jasmani dan secara rohani kita mengalami keletihan, betul kan? Kita tertekan, begitu banyak persoalan kehidupan, begitu banyak tantangan dalam keluarga. Kita mengalami sakit, penyakit, dan serta situasi yang tidak menentu. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan banyak hal yang kadang-kadang kalau kita bandingkan kenyataan dan janji firman Tuhan bertolak belakang. Betul? Betul atau betul? Betul. Ya. Namun kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Ini dia kuncinya, tetap percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Tetap pegang janji Tuhan. Amin. Pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, selalu ku percaya. Haleluya. Walau kenyataan tidak seperti janji firman Tuhan, tetap percaya. Nah, perubahan memang akan cepat terjadi. Kita sedang di dalam dimensi perubahan yang luar biasa hari-hari ini. Ya, kita tidak pernah memikirkan ibadah pakai hybrid seperti begini, ya, online dan onsite. Itu perubahan sedang terjadi di depan mata kita. Dan di kota-kota sekarang mereka lebih suka untuk memilih ibadah online di samping onsite. Kenapa? Karena lebih nyaman ibadah online. Ya, tapi memang akan terjadi ke sana seperti itu. Tantangan akan terjadi, dan bahkan
ya dalam diskusi-diskusi kami memprediksikan bahwa nantinya orang akan membuka tablet mereka, handphone mereka, lalu kemudian memilih gereja mana yang mereka suka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka pilih WL mana yang mereka suka. Mereka pilih pengkhotbah mana yang mereka suka. Lalu kemudian sebelum itu semua yang terjadi, scan barcode, bayar dulu. Itu akan terjadi di depan mata kita. Dan sedang terjadi hari-hari ini. Perubahan begitu cepat. Karena itu kita butuh kekuatan dan keteguhan. Amin. Nah, hal ini juga terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Ya, coba kita lihat dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Ini perubahan terjadi dalam yang terjadi kepada Yosua dan orang Israel. Yosua 1. Ya, di situ kita baca bersama-sama dari ayat yang pertama. Ya, silakan bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Ayat 1 sampai yang ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Katakan amin. 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 Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Yang terjadi perubahan di tengah-tengah Israel, kepemimpinan berubah. Musa mati, Yosua bangkit. Perubahan terjadi. Nah, ketika itu mereka diperintahkan Tuhan seberangi sungai untuk menaklukkan tanah perjanjian. Loh, ini kan tanah perjanjian, janji Tuhan. Kenapa harus ditaklukkan? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ada 3 kali sebenarnya Tuhan berkata kepada Yosua mengenai ayat ini. Ayat yang ke-6 tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sesuatu yang diulang-ulang berkali-kali di dalam kebenaran firman Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting. Amin. Ini menjadi hal yang sangat penting. Amin. Ini merupakan penegasan. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jemaat El Shaddai, kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Amin. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yes. Nah, kenapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Nah, yang pertama, kekuatan itu terjadi karena apa? Kekuatan dan keteguhan itu terjadi karena apa? Karena yang pertama ini, pengenalan kepada Allah yang telah datang dalam kehidupan kita. Pengenalan kepada Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu kita harus menjadi kuat. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Yes. Ya. Siapa yang membackup kehidupan kita. Amin. Orang saja kalau dia bilang saya punya backup ini, saya punya backup ini, dia merasa kuat ya. Dia merasa luar biasa. Tapi yang membackup kehidupan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Yes. Amin.
Pencipta yang ajaib, pencipta yang luar biasa. Karena itu kita harus mengalami pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Bahkan dikatakan bukan hanya dari cerita orang, apa yang dikatakan orang, tetapi kita harus mengalami pengenalan itu secara pribadi. Pengenalan itu harus terjadi secara pribadi lewat pengalaman kehidupan kita. Amin. Seperti tadi kesaksian, itu merupakan pengenalan pribadi kepada Tuhan secara pribadi. Ya. Bahkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita mengalami masalah persoalan, itulah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Yes. Nah, ayat-ayat tadi, Yosua 1 tadi sebenarnya ada korelasinya dengan Yesaya pasal 43. Yesaya 43 berkata begini. Tadi dikatakan Yosua hendaklah kamu kuat. Kamu harus kuat karena kamulah yang akan memimpin perjalanan bangsa Israel ini. Kita harus kuat. Setiap kepala keluarga harus kuat. Karena kitalah yang akan memimpin perjalanan rohani keluarga kita. Setiap pemimpin di tempat ini harus kuat. Karena kitalah yang akan memimpin perjalanan rohani jemaat Tuhan. Ya, amin. Harus kuat. Kalau pemimpinnya tidak kuat, siapapun itu, maka orang-orang yang di belakangnya pun akan mengalami ketidakkuatan dan keteguhan hati. Nah, Yesaya 43 ayat 1 berkata begini. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan. Kita harus mengenal siapa Allah kita. Siapa Allah kita? Yang pertama dikatakan situ, yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yang membentuk, yang kedua, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Amin. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dari ayat ini kita diharapkan bisa mengenal Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang menciptakan kita. Dia Tuhan yang menciptakan saya dan saudara. Kita ada karena Tuhan. Amin. Ya, kenali bahwa Dia Tuhan. Kita tidak diciptakan dari hal-hal yang lain. Kita tidak diciptakan karena teori evolusi. Oleh evolusi Darwin ini kita dari kera kemudian menjadi manusia. Tapi kita diciptakan dari debu tanah dan kemudian Tuhan mengembuskan nafas kehidupan kepada kita. Apa itu nafas kehidupan? Kemampuan Allah diberikan kepada kita. Oh, haleluya. Kemampuan apa? Untuk mengenal pencipta kita dan kemampuan untuk berinteraksi secara etika dan moral dengan sesama. Sehingga manusia mengetahui baik atau buruk. Manusia mengetahui siapa penciptanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mencari Tuhan. Amin. Karena keterputusan hubungan. Mereka tahu. Tapi kemudian karena tidak ada yang membimbing mereka, mereka salah, mereka menyembah batu, mereka menyembah pohon, mereka menyembah. Karena mereka mencari sesuatu yang luar biasa, yang supranatural, yang ada di dalam kehidupan ini. Tetapi kita mengenal siapa pencipta kita. Kita mengenal Dia Allah yang benar, Allah satu-satunya. Dia yang menciptakan kita dengan tangannya. Dan yang kedua, Dia yang membentuk kita. Wow. Dia yang membentuk kehidupan kita. Berarti kalau Dia bentuk, Dia akan bentuk sedemikian rupa yang indah di pemandangan mata. Amin. Amin. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, yang membuat ketidakindahan, dipotong kan, dihilangkan kan. Nah, masalah persoalan itu merupakan suatu proses pembentukan dalam kehidupan kita. Jangan takut terhadap masalah. Ya. Jangan takut terhadap pencobaan. Ya. Karena itu merupakan proses pembentukan kehidupan rohani kita. Wow. Nah, memang masalah penderitaan tidak nyaman. Siapa bilang kalau kita dibentuk, kalau kayu saja diukir sedemikian rupa, kalau dia manusia pasti dia berteriak sakit. Betul kan?
Dan ketika jadi indah, maka firman Tuhan katakan akan ditempatkan di tempat-tempat yang penting. Saudara mau jadi penting di hadapan Tuhan? Haleluya. Siap-siap untuk dibentuk. Amin. Masalah persoalan bukan untuk ditakuti. Karena Yakobus mengatakan begini. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan seterusnya. Ada dua kata di situ. Anggaplah dan kamu tahu bahwa pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Kok bisa? Karena pencobaan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita sebenarnya. Amin. Karena Roma berkata begini. Roma berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Roma 10 kan? Dan Tuhan sudah memberikan jalan keluar untuk itu. Tapi kita saja yang selalu memandang masalah, persoalan, pencobaan itu sangat besar dibanding kuasanya. Itu dikatakan sih, sangat besar kuasanya. Tapi kita membaliknya, masalah pencobaan itu besar sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang lebih besar. Karena pencobaan masalah itu menutupi mata rohani kita. Karena kita apa? Kenapa bisa menutupi mata rohani kita? Karena kita berfokus hanya kepada masalah. Masalah yang nyata. Kita tidak melihat sesuatu hal yang rohani yang dibalik masalah itu. Amin. 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 Karena itu pencobaan masalah dan segala sesuatu tantangan kehidupan itu akan dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Sehingga ketika kita dalam pembentukan itu, Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. 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 Tuhan akan memberikan kekuatan. Yeah. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Yes. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ingat kisah yang terjadi di kitab Kejadian, Sadrak, Mesak, Abednego yang dibuang ke dalam api yang menyala, yang 7 kali dipanaskan. Apa yang terjadi? Mereka tidak berbau hangus. Bahkan ada satu pribadi yang menyerupai anak Allah, sosok dewa bagi mereka. Tetapi itulah penyertaan Tuhan atas mereka. Dan ketika kita dalam masalah, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dan jangan khawatir. Jangan khawatir, ya. Nah, coba kita lihat ini, ayat ini. Yesaya 43 ayat yang kedua dan yang ketiga. Oh, haleluya. Ini janji penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga perkatakan sama-sama, 1, 2, 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai apa? Gantimu. Bayangkan, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia menganggap kita berharga dan mulia. Dia katakan, aku menebus engkau dengan apa? Mesir, dan memberikan apa? Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Kita berharga di mata Tuhan. Bahkan dikatakan, kita ini sebenarnya, nama kita ini tergrafir, terukir di tangan Tuhan. Dan kita ini
Bapak Ibu ini kalau difoto semua ini kan kita suka foto kan. Foto-foto kita itu ada di dalam ruang Tuhan. Sehingga dia melihat, oh ini anakku, ini anak, ini berharga, ini berharga, ini berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang meneguhkan hati kita bahwa Tuhan membentuk kehidupan kita untuk sesuatu yang mulia. Membentuk kehidupan kita lewat perjalanan pengalaman hidup kita. Dan Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut. Karena yang ketiga, Dia penebusmu. Dia penebusmu. Amin. Dia juru selamat. Yang telah menebus kita dari dosa. Yang telah membangkitkan kehidupan kita. Dia Allah juru selamat, Yesus Kristus, Dia pencipta kita. Bahkan Ayub mengatakan dalam Ayub 19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Penebus kita tidak mati. Penebus kita hidup. Dia hidup untuk selama-lamanya. Karena itu kita yang ditebus pun akan hidup bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus. Oh, saya sangat yakin akan ini, bahwa ketika sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun di atas awan-awan bersama para malaikat. Lalu kemudian Tesalonika bilang, kubur orang-orang saleh akan terbuka. Dan kemudian mereka akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup, yang percaya dan yang memegang janji Tuhan, yang tidak pernah meragukan Tuhan, yang melayani dan melakukan kehendak Tuhan, akan diubahkan dalam sekejap mata. Wow, dan naik bersama-sama. Sehingga dikatakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu ke sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Haleluya. Ini yang saya rindukan. Karena itu kita harus kuat. Kita harus meneguhkan hati kita bahwa Yesus Tuhan dan Raja kita, tidak ada yang lain dalam hidup ini. Sekalipun dunia menawarkan ini, itu, dan lain, tapi semuanya sia-sia. Hanya Yesus penebus kita yang hidup. Dia penebus kita. Berarti Dia juga yang menolong kita. Jangan takut. Dan lalu dikatakan apa? Di Yesaya 43 itu, Ia memanggil kita. Ia memanggil kita. Panggilan Tuhan bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan saja. Panggilan Tuhan kepada seluruh orang percaya. Mazmur 50 ayat 1. Seperti Tuhan memanggil bumi. Siapa yang ada di bumi? Siapa yang mendengar panggilan Tuhan? Tentunya manusia. Karena Tuhan memberikan akal budi kepada manusia untuk mendengar panggilannya. Tuhan memanggil bumi. Dia memanggil, dan siapa yang berespon? Ini dia. Siapa yang berespon kepada panggilan Tuhan akan menjadi umat kepunyaannya. Wah, umat kepunyaannya. Siapa yang berani mengganggu umat kepunyaan Allah? Tidak ada. Allah bagi kita. Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita? Sing ada lawan. Haleluya. Puji Tuhan. Sing ada lawan. Glory. Amin. Iblis mau coba-coba
ada pagar perlindungan Tuhan. Dahsyat. Ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Inilah hal-hal, inilah pengenalan, inilah yang memberikan keteguhan hati kepada kita. Jangan takut, jangan terpuruk. Dan dia menyatakan, you belong to me. Tuhan menyatakan bahwa kita ini kepunyaannya. Amin. Ketika sepasang kekasih, dia berkata begini, I belong to you, you belong to me. Aha, I love you, kita lope-lopean. Gitu. Berarti ada hubungan kan? Ada hubungan yang intim, ada hubungan yang mesra, dan Tuhan senang akan hal itu. Tuhan mau kita dipanggil untuk apa? Melakukan kehendak-Nya. Kita tidak dipanggil hanya untuk menjadi jemaat biasa. Dahsyat. Tapi kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan tidak lari dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena itu kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus menemukan kehendak Tuhan. Masing-masing kita dipanggil. Tuhan punya tujuan untuk memanggil kita. Kita dipanggil karena ada tujuan. Amin. Kita dipanggil karena tidak semua tujuannya sama. Tapi tujuannya adalah agar supaya ini secara umum segala bangsa mengenal Yesus. Lewat siapa? Lewat saya dan saudara. Ya, amin. Amin. Lewat saya dan saudara. Mau siapa lagi? Kita ini perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan melakukan pekerjaannya lewat siapa? Lewat kita. Amin. Kita dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Jadi jangan salah. Pekerjaan kita bukan hanya ibadah saja. Kalau yang begini namanya kebaktian, saudara. Kita harus bisa membedakan kebaktian dan ibadah. Kebaktian kita datang setiap hari Minggu seperti ini, itu kebaktian. Namanya ada kebaktian doa, ada kebaktian Minggu. Tapi ibadah itu lebih daripada kebaktian. Ibadah itu merupakan proses untuk keserupaan kepada Yesus, bersama Yesus. Ibadah itu dalam bahasa Yunani dikatakan eusebia. Eusebia itu guidelines. Guidelines apa? Kesalehan. Kesalehan ini berbicara tentang apa? Keserupaan. Jadi kita bukan hanya sekedar datang memuji menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Memang dikatakan berbakti. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit itu secara jasmani. Tetapi secara rohani, ibadah itu harus mengubah kehidupan kita, memproses kehidupan kita hari demi hari, supaya kita serupa dengan pencipta kita. Dahsyat Tuhan. Kenapa demikian? Keselamatan itu tidak hanya berbicara kita masuk surga. Keselamatan itu adalah kita dipanggil kembali kepada pengenapan tujuan Allah yang semula. Di mana itu? Kejadian pasal 1. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Menjadi gambar dan rupa Allah serupa dengan pencipta. Dan berkuasa. Kita punya kuasa dan otoritas. Karena itu kita jangan lemah. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Supaya kuasa otoritas itu kita bisa pakai. Oh, saya ulang lagi. Mungkin ini pemahaman baru. Pemahaman baru. Kenapa kita diselamatkan? Apa keselamatan itu? Ingat kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Apalagi terpisah dengan Allah. Yesus, jembatan
agar supaya kita mengalami keselamatan, terhubung kembali dengan Allah. Tetapi keterhubungan ini berarti kita dikembalikan lagi kepada tujuan Tuhan. Nah, kalau misalnya ya Bapak Ibu dari Palopo ke Makassar salah belok, harusnya jalan begini, jalan lurus, tapi saudara belok ke kanan, sampai tidak di Makassar? Tidak sampai. Berarti saudara harus apa? Berbalik kembali kepada tujuan awal, kan? Kembali supaya saudara bisa ada di dalam tujuan yang sebenarnya, kan? Sama keselamatan itu membawa kita yang sudah berbelok karena dosa dikembalikan kepada posisi yang semula, supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita. Ini maksud Tuhan. Ini maksud Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita melakukan kehendaknya, dan prosesnya adalah keserupaan kepada Kristus. Dan dalam proses keserupaan kepada Kristus itu ada kuasa yang menyertai kita, ada otoritas Tuhan, sehingga kita akan menginjak ular dan kalajengking, kata firman Tuhan. Kita akan mengusir setan-setan. Jadi jangan hanya bertumpu pada Pak Novel. Pak Novel dipakai dengan luar biasa, saudara juga bisa. Katakan, saya bisa. Saya bisa. Katakan di depan kiri kanan, kamu bisa. Kamu bisa. Seharusnya pengurapan yang sama yang diterima Pak Novel ini pasti akan transfer ke seluruh jemaat Tuhan. Asal saudara apa? Membuka diri. Biarlah kehendakmu jadi. Pakai aku. Tapi utuslah dia Tuhan. Begitu kan? Tidak kan? Tuhan, ini aku. Pakai aku. Biar pengurapan yang sama dengan gembalaku turun atasku. Wah, luar biasa. Kalau saudara dipakai Tuhan seperti gembala saudara, saya percaya tempat ini akan terus mendatangkan jiwa-jiwa baru. Amin. Amin. Karena kita bergerak dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jangan punya moto hanya memanaskan bangku gereja. Tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ingat, Yosua dikatakan apa? Seberangilah sungai dan taklukkanlah. Sebelum menaklukkan ada apa? Peperangan terjadi. Untuk mendapatkan tanah perjanjian ada perang dulu. Untuk menerima janji-janji Tuhan sepenuhnya ada perang dulu. Sampai sini oke? Perang dengan siapa? Yang menghambat janji itu terjadi dalam kehidupan kita. Sama ketika Daniel berdoa, seharusnya Daniel sudah langsung menerima jawaban doa, kata firman Tuhan. Tetapi ada penghulu, ada kuasa-kuasa di udara yang menahan janji itu. Sehingga 21 hari Daniel berdoa, baru datanglah Mikael itu membantu, dan kemudian Daniel menerima janji, jawaban doa. Ada peperangan. Dan ketika masuk dalam peperangan, hanya orang yang kuat dan teguh hati yang akan berhasil. Yes, amin. Amin. Hanya apa? Orang yang kuat dan teguh hati. Yang lemah-lemah, iblis, dalam nama Tuhan Yesus, kau yang keluar atau saya yang keluar? Tidak seperti itu kan? Saudara, walaupun saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus, iblis keluar. Pelan saja, tapi ada kuasa dan otoritas yang menyertai saudara. Saya ingat ada jemaat, ya teman di Kendari, dia anggota Paskibraka nasional. Ketika di mes di
Jakarta sana, ada temannya kerasukan. Semua sudah pakai dengan cara mereka. Baru dia bilang, boleh saya berdoa? Dia pakai dengan cara Tuhan. Dia cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya tadi habis keluar. Hanya seorang gadis. Tapi kalau mau dipakai Tuhan, bersedia dipakai Tuhan, membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Terus? Tuhan selalu manis. Selalu apa? Manis. Kerja untuk Tuhan itu selalu manis. Ya, motivasi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saudara, jadi mengenal Tuhan ini memberikan kekuatan dan keteguhan hati dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita harus kuat dan teguh hati. Yang pertama tadi, kita harus kuat dan teguh hati karena kita mengenal pencipta kita. Yang kedua, kita harus kuat dan teguh hati karena ini muncul dari mana? Dari penyesuaian diri kita dengan firman Tuhan. Nah, kita harus menyesuaikan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan kehidupan kita. Kita yang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Artinya kita harus berproses hidup kita ini diproses oleh apa? Firman Tuhan. Bagaimana caranya firman Tuhan memproses kehidupan kita? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Yosua dikatakan begitu, renungkanlah firman Tuhan ini apa? Siang dan malam. Jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian, Yosua sudah diberitahukan oleh Tuhan untuk apa? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Merenung itu bukan hanya sekedar membaca. Saya menganjurkan jemaat, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya, untuk membaca firman Tuhan. Kalau mahasiswa STT 5 pasal satu hari. Kalau mahasiswa universitas, saya ngajar di salah satu universitas di Makassar, 1 pasal 1 hari. Ya, saya suruh mereka baca. Tetapi tingkat merenung itu berapa? Memikirkan firman Tuhan. Itu seperti ibaratnya sapi yang kemudian makan rumput, lalu kemudian di sore-sore, di siang-siang hari dia istirahat, lalu kemudian dia keluarkan semua, dia mama biak. Dia olah lagi. Kalau ada yang kotor-kotor, batu-batu, kerikil yang sempat memakan, dibuang. Ini proses dalam kehidupan kita. Ketika kita merenungkan, kita memikirkan firman Tuhan. Pikir firman Tuhan setiap saat. Kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Hafal ayatnya, isi ulangi. Oh Tuhan, terima kasih. Oh firman-Mu berkata, oh saya masih banyak kurang Tuhan, ampuni saya. Kita harus berproses menyesuaikan diri. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kalau Tuhan ada di dalam kita, kita bersekutu dengan firman Tuhan, berarti pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yesus Kristus ada di mana? Yesus Kristus ada di mana? Ya? Yesus Kristus ada di mana? Ketika kita percaya Yesus, Yesus ada di mana? Hati kita. Yesus Kristus, apakah artinya Kristus? Yang diurapi. Kalau yang diurapi ada di dalam kita, berarti kita pun menerima pengurapan itu. Amin. Kita menerima pengurapan itu. Nah, firman Tuhan itu menjadi jembatan. Kita ini makhluk jasmani. Sorga itu bersifat spiritual. Paham?
Bagaimana menghubungkan hal yang spiritual dengan yang jasmani? Firman Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, maka yang spiritual ini masuk dalam kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita. Makanya orang yang suka bersekutu dengan firman Tuhan, ketika ada masalah persoalan, dan ini menjadi kenyataan, Roh Kudus mengingatkan kembali firman Tuhan. Ya, Amin. Ini yang kita perlukan. Maka saya katakan kepada jemaat biasa, baca saja. Mengerti tidak mengerti, baca saja. Tapi ada tingkatan yang berikutnya, renungkan. Tapi kalau belum bisa merenungkan, baca saja. Baca saja, baca saja. Mengerti tidak mengerti, yang penting apa? Baca. Nanti suatu saat Roh Kudus akan menumbuhkan itu. Amin. Akan mengingatkan kepada kita. Dan itu akan memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Proses. Kita harus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Kita harus selaras dengan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dan apa? Merenungkan itu siang dan malam. Jadi sambil kita membaca, merenung, perkatakan. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah keselamatan. Kita memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Kita kuat, hati kita teguh. Ini proses. Ini jalurnya kalau kita mau menjadi kuat. Bukan kita makan bakmi dan lain-lain. Fuyung hai itu membuat makanya saya pakai begitu. Karena kebanyakan makan, saudara. Ya. Mertua saya sayang saya. Tapi yang di dalam ini yang butuh. Yang di dalam ini yang menopang hal yang di luar. Hal yang rohani, hal yang batiniah yang di dalam ini, itulah yang menopang hal yang jasmani. Bukan hal yang jasmani yang menopang hal yang di dalam batiniah kita. Kalau saudara make up tapi hatimu busuk, tetap orang tidak suka, tidak ada guna, tidak cantik. Dengan hati ini dipercantik dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu kaca cermin bagi kita. Oh, masih ada yang kurang, alisnya Cilana di sini. Oh, coba pakai ini. Itu. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu penyesuaian dengan firman Tuhan? Mengapa kita perlu kekuatan? Karena kerajaan Allah harus dinyatakan lewat kita di muka bumi ini. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus teguh hati? Ada 3 hal. Terakhir. Karena di depan kita sedang terjadi perubahan. Perubahan yang besar. Dan ini akan berdampak dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kuat, maka hal-hal duniawi akan menerobos kehidupan kita. Kalau kita tidak teguh hati, maka kita akan kecewa dengan keadaan. Di depan ini akan terjadi perubahan yang sangat besar. Bayangkan saja orang Israel. Selama di padang gurun mereka disertai oleh apa? Tiang awan dan tiang api. Lalu kemudian mereka mau masuk tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan, mereka disertai oleh apa? Tabut Allah. Ada perubahan. Ada perubahan. Dunia sedang berubah. Dunia sedang berubah. Bukannya bertambah baik, tetapi bertambah buruk. Firman Tuhan katakan hari-hari terakhir dalam Timotius. Orang akan membenci satu dengan lain. Orang tidak menghargai, maka tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai agama. Keadaan moral manusia semakin merosot. Ini yang sedang terjadi di depan mata kita. Kalau kita tidak kuat, kita tidak teguh, kita bisa hanyut. Bukan lagu mengalir
bersamamu, tapi mengalir bersama dunia. Bukan mengalir bersama Tuhan, hajat kita. Yang kedua, karena untuk masuk ke tanah perjanjian, menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, ada peperangan. Ada peperangan. Yang ketiga, yang terakhir, Yosua pasal 3. Coba kita lihat Yosua pasal 3 yang terakhir ini. Ayat yang ke-6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Kita harus kuat, karena kitalah yang akan menyeberang ke sana. Kita yang akan melewati setiap tantangan, badai kehidupan. Ekonomi gonjang-ganjing, tapi kalau kita kuat bersama Tuhan, pasti kita akan menikmati kasih karunia Tuhan. Ini kita harus kuat dan teguhkan hati kita. Haleluya. Hatiku percaya